Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Ramadan dengan NIM A11 2019 12280 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Sungkar dengan NIM A11 2019 12263. Kami akan mempresentasikan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Taking Order Application for Cells, atau bisa disingkat dengan TAOS. Pendahuluan. Tujuan. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahapan selanjutnya. Lingkup masalah. TOAS adalah perangkat lunak yang manajemen penerimaan order dari konsumen berupa pembelian skala kecil atau eceran yang digunakan sales perusahaan. Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman Java dalam program meliputi konektivitas internet dan sistem informasi distribusi yang berakar dan diolah oleh server pusat. Definisi akronim dan singkatan, tabel 1. Kata kunci atau frase, TOR. Definisi atau akronimnya, Terms of Reference, dokumen yang berisi gambar umum mengenai perangkat lunak yang diminta. Yang berisi rancangan pengembangan perangkat lunak dalam suatu proyek yang menyakup gambaran umum proyek, gambaran manajerial proyek, dan gambaran teknik proyek. RSS, SRS, Software Requirement Specification, SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen hasil analisa yang berisi spesifikasi kebutuhan. RPL, rekayasa perangkat lunak, kegiatan pengembangan perangkat lunak. IAAA, Institute of Electronical and Electronics Engineers, standar internasional dan untuk pengembangan dan rancangan produk. ANSI, Amerika Standard Institute, lembaga standar Amerika. Pelanggan, suatu instansi yang membutuhkan sistem informasi yang dibangun. Pengembang, orang yang membangun dan mengembangkan sistem informasi. Admin, orang yang dapat menjalankan fitur tambah, cari, ubah jabatan karyawan. Tambah, cari, ubah karyawan, data karyawan. Buat surat, cetak surat, mencetak hasil dari pembuatan surat. Cetak rekapitulasi surat, mencetak hasil dari seluruh rekapan pembuatan surat. User, orang yang dapat menjalankan fitur buat surat, cetak surat, atau mencetak hasil dari pembuatan surat. Cetak rekapitulasi surat, atau mencetak hasil dari seluruh rekapan pembuatan surat. Referensi, dokumen ini merujuk pada hasil wawancara dan observasi pada pengguna tentang kebutuhan yang diperlukan dan penulis dokumen berdasarkan pada IAAA SDD 830 tahun 1993. Recommended Parties for Software Requirement Specification. Terus panduan pengguna dan pengisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak jurusan Teknik Informasi ITB tahun 2000. Frame RS Software Engineering of Participation Approach 4th edition tahun 97. Deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang dikembangkan multifungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua ada deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama ada perspektif produk. TOAS. TOAS adalah perangkat lunak untuk manajemen penerimaan order dari konsumen berupa pembelian skala kecil atau eceran yang digunakan sales perusahaan. Penerimaan order dikembangkan dengan metode pemrograman prosedural. TOAS akan menyimpan semua data inputan sales berupa data permintaan order yang akan langsung masuk ke database pusat dan siap diproses oleh server sebagai operator. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada lingkup sistem operasi Google, Android, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, atau KitKat. Perangkat lunak ini hanya dapat diakses oleh pengguna menggunakan username dan password yang terlebih dahulu terdaftar. Gambar hubungan antar subsistem pada TOAS adalah sebagai berikut. Pertama ada TOAS User Interface terbagi menjadi 3, yaitu ada TOAS List Product, TOAS Order Product, dan TOAS Tracking Order. Lalu selanjutnya di bawah ada TOAS Admin Server. Selanjutnya ada fungsi produk. Sebagai front office, penjualan yang dilaksanakan oleh pengguna lapangan atau sales yang terkoordinasi dengan back office atau server, program akan terintegrasi melalui sistem informasi produk berupa data yang akan terupdate secara real-time dan diatur oleh pihak back office. Karakteristik pengguna. Pengguna perangkat lunak ini adalah seorang sales yang menggunakan smartphone di lingkungan kerjanya. Perangkat lunak ini hanya dibuat dan digunakan oleh sales dengan otoritas untuk menginputkan pesanan pada perangkat lunak ini. Berikut ada tabel karakteristik pengguna. Kategori pengguna sales, aktivitas melakukan input pemesanan barang. Kategori pengguna back office atau admin, aktivitas rekapitulasi kegiatan sales. Batasan-batasan. Program ini hanya dipakai oleh sales. Kita tekankan pada pemakaian karena hanya order, cek barang, dan melihat status pengiriman atau tracking. Dalam program ini terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi, misalnya aplikasi harus terhubung dengan internet, front office hanya dapat melihat dan mengorder, aplikasi hanya dapat digunakan pada platform Android, aplikasi hanya bisa dibuka dan atau dipakai oleh akun yang telah terdaftar. Selanjutnya ada asumsi dan kebergantungan. Deskripsi asumsi dan kebergantungan. Asumsi, admin memiliki otoritas secara penuh dalam pengolahan data order dan data barang. Kedua, aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kekurangan sales yang hanya bisa mengorder barang dengan jumlah besar. 3. Aplikasi ini bukan sistem utama seperti back office pada umumnya yang dapat mengatur data-data order dan data barang di gudang. 4. Aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai mobil store yang dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Kebergantungan. Sistem informasi ini hanya dapat diakses secara real-time jika terdapat koneksi internet. Kedua, aplikasi hanya dapat dipakai dengan device yang memiliki sistem operasi Android. 3. Sales harus terdaftar di dalam database untuk mengakses program. Selanjutnya, ketiga ada deskripsi rincian kebutuhan. Ada kebutuhan antarmuka eksternal yang terbagi, yaitu pertama ada antarmuka pemakai. Sales sebagai user dapat mengoperasikan aplikasi TOAS dengan panduan perangkat smartphone. Kedua, ada antarmuka perangkat lunak. Aplikasi dapat diakses jika terhubung dengan internet dan memiliki OS Android. Selanjutnya ada perancangan rinci. Perancangan rinci terdapat di presentasi sebelumnya sesudahnya yang dipresentasikan pada presentasi 2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.